Event muslim ini kan tahun ini lumayan banyak ya. Banyaknya ada berapa coba yang kita hitung? Modal. Angka buat bikin event tuh modal atau secara ini estimasi lah. Modalnya tawakal. Karena tertarik di industri muslim, makanya bikin event muslim lagi. Iya. Nggak ketakut dengan persaingan atau menambah jadi masuk ke kolam kompetisi seperti ini. Podeo, podcast video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Mojo. Jumpa kembali bersama gue Ilham Pradipta di Podeo, podcast video. Dan di episode kali ini kita mau ngomongin sesuatu yang akan datang di bulan November nanti. Sebuah event muslim brand new, baru. Apa aja yang akan terjadi di event ini, apa aja yang menjadi pembedanya. Nah, sebelum lo saksikan video ini, pastikan lo subscribe channel YouTube ini dan juga aktifkan notifikasinya biar lo gak ketinggalan video-video menarik dari channel YouTube Muslim Journey. Oke, sekarang di sini udah ada Mas Agung Paramata. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salaman deh. Ilham Mojo. Nah, harus pakai Mojo ya. Oke, Mojo. Sobat Mojo. Sobat Mojo. Mas Agung, gimana nih ceritanya? Dari mana ya? Dari mana dulu nih ceritanya? Dari mana dulu ceritanya nih? Ini yang bikin bingung. Nih mungkin dari halal kulturnya dulu deh ya. Oke. Halal kultur market Indonesia. Pertanyaan pertama saya tuh kenapa nih kulturnya nggak pakai C, pakainya K? Ya, ini hasil ngobrol-ngobrol sama sobat-sobat culture. Oh, nah dipanggilnya kenapa culture? Iya. Kalimantan Center. Jadi memang sengaja kita buat ambigu gitu ya. Kan kayaknya sekarang tuh lagi hype-nya tuh Multitafsir. Ini bacanya kultur atau culture. Nah, ini terserah aja dan kita coba akomodir dua-duanya. Iya. Kultur, culture, nggak ada yang salah kalau nyebut itu halal kultur, halal culture. Silakan aja, yang penting eventnya nanti ada di November gitu. Oke, tanggal berapa event? Tanggal 1 sampai 3 November insyaallah. 1, 2, 3 SBSD, Jumat Sabtu Minggu ya. Jumat Sabtu. Ini kenapa sih event nih formatnya tuh 3 hari, terus juga Jumat Sabtu Minggu, kenapa nggak Senin Selasa Rebo, Rebo Kamis Jumat gitu, walaupun 3 hari atau seminggu langsung gitu? Ya, yang pertama sih pasti kita nyari momentum weekend supaya sobat-sobat culture nih udah di planning dari awal weekdays gitu, dan memang ada konten-konten yang kita buat juga sebagai kunjungan di akhir pekan lah, dan memang trafficnya itu memang akan lebih banyak di weekend. Buat jadi, di weekendnya. Betul. Kenapa nggak Sabtu Minggu Senin? Iya, Seninnya pada upacara. Oh iya. Iya. Memang event itu formatnya 3 hari ya biasanya Mas Agung ya. Sebenarnya ada beberapa karakter event, ada yang 5 hari, ada yang 3 hari, ada yang 2 hari, ada yang 1 hari, tergantung kebutuhan. Dan karena kita di sini di dalamnya kan ada expo, ada bazar, dan kita mengakomodir kebutuhan peserta-peserta tenan bazar, mereka harus punya traffic yang cukup gitu, minimal di 3 hari. Insya Allah ini udah cukup yang terbaik daripada, karena kalau 5 hari pun tergantung event ya, kadang ada event campur dengan B2B, dia butuh weekdays-nya panjang, kita start di Rabu. Tapi kalau eventnya lebih ke B2C, weekend itu lebih baik, pilihan lebih baik gitu. Oke. Nah, bikin event itu mudah apa gampang? Mudah apa gampang gitu? Ini fenomena ya, tapi karena event muslim ini kan tahun ini lumayan banyak ya, Mas Agung ya. Banyak banget gitu ya. Maksudnya tiba-tiba ada halal kultur hadir di penghujung akhir tahun 2024 gitu. Banyaknya ada berapa coba yang kita hitung? Yang Muslim Journey kita udah pernah jadi media partner ya. Yang kita inget nih, kita itu ada Muslim Life Fair, terus Muslim Life Fest, Halal Fair, kemarin ada Halal Indo. Terus juga tahun ini yang kita ikut ada, udah itu doang. Iya, kalau secara jadwal nih dari judul-judul tersebut kan juga schedule-nya nggak cuma sekali setahun. Iya, ada yang 3 kali, ada yang lebih gitu. Jadi kalau lihat di kalender event hampir tiap bulan. Betul. Ada event, pameran atau semacamnya, dan itu cukup padat ya. Jadi tiap bulan kalau di total mungkin ya bisa 10 lah kalau kita breakdown. Tapi ini fenomena yang cukup menarik menurut saya sih. Jadi satu hal yang natural.
ini market sedang berada di mana, lalu tema-tema yang menarik pastinya akan banyak yang buat. Kalau kita lihat event-event lain gitu ya, misalnya atau event konser K-pop misalkan, itu lebih dahsyat lagi tuh, bisa sebulan bisa 2 bahkan 3. Jadi ya menurut saya pribadi sih nggak masalah selama kita punya konsep dan memang sudah di well prepare, walaupun mungkin secara tema mirip-mirip tapi kita punya sudut Pembeda. pandang dan pembeda dari masing-masing event. Oke, nah ini kembali ke pertanyaan tadi nih. Ini bikin event tuh mudah apa gampang? Kok maksudnya tiba-tiba muncul gitu di November? Apakah semudah, kan persiapan event itu kan mungkin ada yang 6 bahkan sampai 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun mungkin. Nah ini tiba-tiba muncul dengan persiapan yang kayaknya 4-3 bulan kayaknya. Ya, sebenarnya sih kalau di halal culture market sendiri ini kita persiapan dari sekitar bulan 5 bulan 6 lah. 5 bulan 6, eventnya sendiri di bulan 11, ya berarti benar sekitar 5 bulan. Itu cukup lah kalau buat persiapan event, selama kita udah, kalau kayak koki itu kita udah tahu nih bahan pokoknya apa nih, tinggal kita mau apain bahan pokoknya. Yang terutama kan kalau bahan pokok dari event tuh kita dapat tanggal di venue yang memang proper, lalu nanti selebihnya kita goreng lah itu konsepnya terutama ya. Jadi selama kita punya bahan pokoknya dan tahu mau diapain, kurang lebih 5-6 bulan itu insya Allah cukup. Cukup ya. Oke. Modal. Modalnya tawakal. Maksudnya 6 bulan itu buat ngeluarin event. Untuk event ini kan ibaratnya halal kultur, halal fair, Muslim Life Fair, Muslim Life Fest dan lain sebagainya kan. Apalagi yang baru aja kemarin kan Muslim Life Fest di SBSD juga ya. 2 hall, sama-sama 2 hall ya. Ini kan hall 3 dan 3A ya. Kemarin kan Muslim Life Fest itu 9-10 loh, sama-sama 2 hall. Angka buat bikin event tuh modal atau secara ini estimasi lah. Estimasi nggak nyampe 10 sih. ya jam kita. Ya selama kita presisi ngitungnya, jadi kalau secara teori nih, teori ya, ada kertas lah. Yang cost terbesar itu kan memang venue. Kedua itu kan untuk promotion publikasi. Lihat yang ketiga tuh untuk event manajemennya sendiri, ada manpower, ada buat konten program dan lain-lain. Jadi 3 elemen besar ini selama kita udah tahu harus meraciknya gimana, insya Allah sih kegambar. Gimana cash flow-nya, gimana handling si budgetingnya itu sendiri gitu Bang Ilham. Jadi angkanya berapa tadi, 5M ya? Iya, maksimal lah. Kalau kita main di 2 hall 3 hari bisa segituan ya, angka segituan ya sih masih. Untungnya berapa biar? Ini kalau kata Ustadz, kita nggak nyari untung. Nggak nyari untung ya. Masya Allah. Jadi ya sedikit ini ya, kalau saya pribadi memang lahir dan besar di dunia ini gitu, dunia event, exhibition khususnya. Ya, awalnya dari mana? Boleh ceritain nggak? Ya dulu nyemplungnya pertama kali 2005. 2005 waktu itu hampir 20 tahun ya. Hampir 20 tahun lalu udah dasawarsa ya Masya Allah. Jadi karena dulu mungkin narik sedikit lagi, zaman kuliah tuh senangnya ikut kegiatan jadi panitia. Terus pada saat 2005 ada perusahaan namanya waktu itu Diandra Promosindo, salah satu exhibition organizer yang cukup besar di Indonesia. Saya coba sana dan alhamdulillah keterima sampai 2014 ya kalau nggak salah. Nah, baru pindah perahu yang lain, berjalan, dan memang ternyata pekerjaannya ya alhamdulillah masih bisa ngikuti dan masih sesuai passion. Ya buktinya sampai sekarang gitu ya. Dan jadi kalau di dunia exhibition organizer hampir 20 tahun, tapi satu poin lagi adalah untuk di tema yang bertema Muslim halal itu Allah takdirkan waktu 2019 pertama kali dilibatkan di event pertama Muslim Life Fest di GCC 2019. Dari situ alhamdulillah Allah kasih kemudahan untuk handle beberapa event sampailah di halal culture market di 2024 ini. Iya. Jadi karena tertarik di industri Muslim, makanya bikin event Muslim lagi.
Iya, nggak ketakut dengan persaingan atau menambah jadi masuk ke kolam kompetisi seperti ini Mas Agung. Ini kan ya seperti yang tadi udah kita obrolin ya, event muslim tuh udah lumayan banyak. Apalagi kalau kita belum ngitung hijrah fest kan. Terus juga ada beberapa event muslim lainnya yang kita nggak, mungkin banyak lah yang saya juga mungkin nggak tahu gitu. Ya, ya itu konsekuensi dari sebuah apa ya tren ya. Ketika trennya sedang bergerak kemana, otomatis memang pasar dan pelaku industri akan bergerak ke sana. Tapi selama kita kuat dengan konsepnya dan memang ini kan ada semacam hal unik community base atau kedekatan kita dengan para peserta, para tenan itu juga menjadi sebuah trust. Jadi ketika kita buat event itu nggak cuman sekedar akad jual beli, lu beli stand kita kasih terus udah kita lepas, tapi di sana ada treatment bahwa kita harus memang seperti nggak cuman transaksional, tapi kita juga punya ikatan emosional, kita ngobrol, kita sering ketemu di tempat-tempat yang memang biasa kita ketemu gitu ya. Dari situ mungkin insya Allah ada jalan lah. Jadi kalau balik ini fenomenanya event bertema muslim dan halal lagi banyak, kalau kita lihat dari sisi positif sih insya Allah itu jadi hal yang positif. Kalau kata obrolan anak-anak sih kita ngimbangin lah dengan event-event konser, event-event yang tanda kutip ya hura-hura, cuman 2 jam, 3 jam, tapi bayarnya 1 juta sampai 5 juta, terus pulang-pulang ya udah aja gitu. Tapi kalau kita coba buatkan event yang kurang lebih ada nilai faedahnya dan bisa dibawa ilmunya pulang, ya mudah-mudahan jadi satu nilai dakwah, walaupun kita cuma bagian kecil dari dakwah gitu. Luar biasa, luar biasa. Ngomongin masalah tren, tadi kan Mas Agung bilang trennya lagi lari ke Muslim market ya, ke Muslim community dan lain sebagainya gitu. Secara hitung-hitungan atau kacamata bisnis, berapa lama nih tren ini akan bertahan, Mas Agung? Karena kan ya kita tahu namanya hidup ya, kadang di atas, kadang di bawah. Termasuk tren kan, kadang lagi tinggi, tren bisa turun. Nah itu gimana menghadapi? Apakah nanti ketika tren lagi konser naik, apakah akan bikin konser? Halal kultur konser gitu, halal kultur simfoni gitu misalnya. Iya, kalau kita balik ke marketnya nih dan kita main di industri, bisa dibilang kalau kita tema muslim, ada lagi yang lebih general lagi, itulah industri halal. Nah, halal ini ketika sekarang lagi trennya naik adalah halal lifestyle. Ini akan lebih luas dari sekedar pasar muslim sebenarnya. Karena yang pelaku industri halal ini, kalau kita lihat di beberapa event di internasional, ini bukan notabene cuman punya orang muslim, tapi gaya hidup halal ini udah jadi satu hal yang umum dan gak cuman miliki untuk muslim. Jadi kita coba tarik lagi ke halal lifestyle, cukup general, walaupun kalau kita tanya ke guru-guru kita ya halal itu sebenarnya memang berasalnya dari Islam, sumbernya dari Al-Quran Sunnah seperti itu, dan itu pengejawantahannya cukup luas, mulai dari kan kalau kita ngomongin halal lifestyle dari bangun tidur, aktivitas, sampai kita mau tidur lagi gitu. Bahkan ketika kita mau tidur juga Islam mengajarkan adab-adab dan doa-doanya gitu. Jadi kalau ngomong lifestyle-nya mulai dari makanan, pakaian, terus mungkin pemilihan sekolah seperti itu kan. Sekolah ini mulai dari dasar sampai kampus itu juga ini cukup luas gitu loh. Itu sih yang kita masih optimis. Insya Allah selama kita bisa punya konsep dan punya variasi-variasi yang bisa kita kembangkan, mudah-mudahan masih bisa bertahan. Ya mungkin 5-10 tahun ke depan mudah-mudahan kita lihat perkembangan. Iya. Harusnya sih kalau masuk ke industri halal ya, yang mana akan selalu berkembang terus, mudah-mudahan sih bisa long last ya Insya Allah. industri halal ini. Cuman masalahnya gimana melakukan inovasi atau R&D untuk konsep eventnya ini. Nah tadi kan selalu nih ngomongin masalah konsep, emang apa sih pembedanya halal kultur dengan event-event muslim lain? Kalau misalnya sama-sama expo, bazar, itu kan sama aja kayaknya.
Kalau di kita coba detilin sih memang mungkin 75% bahkan mungkin 90% ini ekosistemnya sama. Tinggal gimana kita selebihnya adalah konten-konten yang daily activity-nya pada saat nanti 3 hari show days kita buat kemasannya di sana ya, apa dari talk show-nya, narasumbernya, seperti itu kan sama activity-activity-nya. Tapi sebelum sampai ke sana kan kita punya digital campaign. Nah, digital campaign ini juga sedikit banyak harus membawa nuansa ambience yang akan kita jalankan ketika nanti event ini berlangsung seperti itu. Nah, pembedanya apa? Memang kita coba minimal dari segi tema talk show-nya, narasumbernya gitu kan. Ini yang perlu kita perkuat. Memang akhirnya pada saat hari H inilah yang akan menjadi jawaban dari campaign-campaign kita sebelumnya. Masalah narasumber, masalah di sana nanti activity-nya apa. Mungkin kalau dilihat dari segmen tenannya, exhibitornya, ya mungkin kurang lebih memang nggak bisa lepas dari komunitas yang ekosistem yang udah berjalan di pasar musim dan halal gitu. Oke. Artinya narasumber yang ada di halal kultur apakah akan sama dengan narasumber yang ada di event-event muslim lainnya atau ada pembedanya nih? Nah, ini juga nih yang selalu jadi pertanyaan. Jadi kita coba membatasi atau membuat diferensiasi kalau narasumber karena kita juga tetap butuh beliau-beliau guru-guru kita ahli ilmu, tetap kita undang beliau sebagai narasumber, sebagai ahli ilmu supaya ada faedah yang diberikan gitu kan ketika event 3 hari. Di antara itu kita coba undang narasumber-narasumber atau perwakilan lah dari masing-masing segmen Gen Z, milenial seperti itu supaya memang value yang kita mau bawa. Jadi kesan pertama bahwa datang ke halal culture, wah ini nanti terlalu serius banget, nanti isinya cuman tanda kutip kajian. Makanya kita buat namanya bukan kajian tapi faedah talks. Jadi talk show yang dari narasumber yang memberikan faedah lah seperti itu. Lalu nanti kita juga ada stage kedua di creative culture. Di sana lebih banyak narasumber yang memang expert di bidangnya yang mewakili Gen Z dan milenial, tapi mereka sudah bisa financial freedom, yang bisa udah nggak ngomongin butuh healing nih atau gue mentok nih karir apa segala macam. Kita kasih mereka speak untuk talk show untuk memberi inspirasi ke Gen Z dan milenial. Jadi kalau kata di luaran sana kan Gen Z ini dikit-dikit healing gitu kan, terus generasi galau, generasi sandwich segala macam. Kita coba kasih jawaban bahwa tenang aja bahwa zaman ini memang bergerak, tapi semua insya Allah sudah ada solusinya, sudah ada pedomannya. Nah, nanti guru-guru kita yang akan menjelaskan bagaimana menghadapi masa-masa ini. Jadi Gen Z dan milenial, kalau misalnya nanti insya Allah datang ke halal culture, insya Allah ada insight yang bisa dapat dari para narasumber kita insya Allah. Oke, jadi para Gen Z ini nggak cuman bisa melakukan community activity ya, ngumpul sama teman-temannya, tapi juga bisa mendapatkan ilmu yang sesuai dengan kapasitas mereka sebagai Gen Z buat bisa menghadapi 2045. Wah, Indonesia emas itu. Bukan Indonesia cemas ya. Biar nggak jadi cemas lagi gitu. Makanya was-wasnya itu coba dimaksimalin, didapatin ilmunya itu di halal culture ini, halal kultur, culture sama aja. Sama aja. Halal culture. Jadi biar dapat di situ pembekalannya buat menyongsong 2045 itu. Oke. Nah, narasumber siapa aja nih? Narasumber yang udah confirm ya, atau masih dalam tahap tunggu confirm juga nggak masalah sih, biar kapan. Kalau dari Asatis, insya Allah ada Ustadz Khalid, Ustadz Abdullah Roy, lalu Ustadz Muhammad Khalid Syar'i, Ustadz Hamdi Bakri. Cukup banyak dari narasumber yang guru-guru kita yang memang sumber ilmu. Nanti tinggal mungkin temanya yang akan kita bawakan dari beliau-beliau itu yang memang aplikatif dan bisa memberikan motivasi dan inspirasi. Lalu nanti juga dari para narasumber yang memang expert di bidangnya, dari beberapa wirausahawan muda yang memang sudah
berhasil gitu ya, mereka sudah melewati fase galau gitu. Kalau milenial sama Gen Z nih kebanyakan galaunya nih weekend galau, weekdays galau, tengah weekdays galau gitu kan. Ngitungin hari baru Senin, weekend masih lama. Nah, nanti kita coba hadirkan beliau-beliau ini dari masing-masing pakarnya, dari digital, dari wirausahawan yang sudah sudah bisa melewati fase itu. Nanti kita akan undang beliau-beliau itu dengan talk show ringan. Kita manfaatkan 3 hari supaya memberi inspirasi. Nama-nama detailnya nanti kita akan upload di Instagram. Oke, nama Instagramnya apa? Halal Kultur Market. Oh, Halal Kulture, kayak tulisan itu ya, Halal Kulture Market Oke, belakangnya ya. Nah, itu bisa Sobat Mojo follow Instagramnya di Halal Kulture Market. Nanti bisa tahu atau dapat update siapa narasumber-narasumber yang tadi expert di bagian Gen Z, atau mungkin yang memang dia memiliki cerita-cerita yang bisa di-sharing ya. Gen Z bisa sukses. Karena kan yang gue tahu nih Mas Agung ya, Gen Z tuh katanya ya, itu gampang dapat duit tahun ini. Tahun-tahun sekarang nih, zaman-zaman sekarang nih orang Gen Z tuh udah gampang dapat duit, tapi gampang juga ngabisin duit. Betul. Gitu. Jadi mungkin salah satu talk show yang bisa diangkat harusnya sih ada financial management ya, gitu, gimana cara bisa memanage keuangan ya, karena gampang loh. Kalau ngeliat konten-konten kreator kan mereka bikin digital produk, terus ngejual, dapat duit dari situ, konten aja dapat duit. di TikTok gitu kan, di Instagram, YouTube Shorts dan itu. Jadi semua platform yang bisa menghasilkan uang buat si Gen Z ini banyak banget gitu. Betul. Nah, daripada bingung spend money-nya kemana, bisa belanja di Halal Kultur gitu. Boleh. Ada apa aja booth-bootnya udah join? Ya, ini kalau ngomongin booth brand kita insya Allah cukup lengkap. Yang pasti yang nomor satu itu fashion, fashion Ahwat ya, fashion muslimah. Ini insya Allah sudah bergabung rekan-rekan kita, brand-brand yang memang dinanti lah ya, seperti itu, termasuk fashion buat para prianya juga nih supaya lebih keren gitu kan. Lalu kita juga lengkapi dengan produk-produk lain. Jadi kita punya yang dari inspiration itu kita punya pendidikan, punya literasi untuk buku, lalu finansial syariah juga kita akan coba literasi di sana, masalah finansial Gen Z, milenial, lalu nanti pemilihan bank misalkan atau asuransi yang tidak haram, tidak goror, tidak riba. Nanti kita juga ada talk show tentang itu. Dan gak lupa kuliner, karena kuliner kita juga biasanya cukup dinanti. Jadi ketika selesai belanja terus perut udah mulai lapar ya, di situ kita fasilitasi dengan kuliner halal tentunya gitu. Pasti halal ya? Insya Allah halal. Oh pasti halal. Nggak boleh insya Allah halal. Bahaya nih halal. Harus halal. Iya. Nah, ini eventnya 3 hari, 1, 2, 3 November. Itu berbarengan sama event apa aja, Mas Agung, di ASBSD? Ya, ini karena kita berlokasinya di ASBSD dan itu kan ada 10 hall kan. Cukup banyak hallnya. Jadi kita sudah dapat jadwal dan kita juga sudah berkomunikasi dengan event-event tetangga gitu ya. Pada saat yang bersamaan itu ada pameran motorcycle di hall 910 motor. Jadi ini lifestyle juga. Hall 8 tuh ada pameran Indocomtek, komputer, IT, gadget, komputer. Lalu ada pameran Coffee Week, Coffee Week di hall 56. Jadi 56. 7-nya kosong masih? 7-nya nanti kita tanya, kalau nggak salah dipakai juga. Nanti coba kita cek. Tapi yang pasti jadi kita akan bersebelahan dengan event-event yang bertema lifestyle juga. Jadi mudah-mudahan kita bisa saling memberi crowd dan memberi manfaat gitu ya. Jadi nanti yang dari sana bisa ke sini, kita juga akan ada transfer pengunjung gitu tiket bundling. Jadi satu tiket bisa masuk ke semua event. Jadi untuk mempermudah pengunjung untuk bisa masuk ke semua tema event. Wih, jadi datang ke situ di tanggal yang sama, misalnya Sobat Mojo datang mau nyari motor, traveling gitu, atau mau upgrade, mau beli, atau mau cari insight terbaru tentang dunia motor, bisa datang ke situ melihat motor. Mau abis itu pulang mau beli komputer, beli handphone, bisa ke Indocomtek. Abis itu pengen agak adem dikit nih gitu ya, agak-agak dapat materi-materi rohani gitu kan. Bisa ke Halal Culture. Di situ ada ustadz, terus bisa juga community, atau sebaliknya, abis dari Halal Culture, abis dapat siraman rohani gitu ya, nanti mau touring pakai motor apa ganti ke
apa tadi yang Jakarta Motor Week ya? Iya, di motorcycle show. Motorcycle itu, oke, motorcycle show, terus juga ada komputer. Jadi melengkapi dong harusnya itu ya. Cukup Orang lengkap, orang lifestyle datang semua. bisa butuh apa aja, laptop, handphone, gadget, Indocomtek, motor, wah iya keren banget dong. Jadi sekali datang 2-3 pulau terlampau itu. Langsung siapin aja dana. Itu dia. Nah, ada tiket masuknya nggak? Halal tadi masalah Insya tiket. Allah ada, Insya Allah. Jadi kita sebentar, kita udah buka untuk tiket, kita ada pre-sale nanti, on the spot juga ada. Tapi kita sarankan beli online aja supaya nanti datang sudah tidak perlu antri lagi. Oke. Jadi nanti tiket online-nya akan kita publish segera di pekan depan, Insya Allah. Nah, itu langsung dibeli aja. Kita juga nanti ada paket menarik, tiket pre-sale tiket untuk 3 in 1 untuk bisa 3 hari, untuk bisa bertiga. Dan nanti kita juga ada tiket bundling tadi, tiket terusan ke event-event Yang sebelah. tetangga itu. Tetangga, betul. Oke, luar biasa Mas Agung. Hall 3A tanggal 1-2-3 November ada Halal Culture di SBSD. Ditunggu di sana nanti. Nah, ada informasi lagi nggak yang sekiranya dari Mas Agung butuh disampaikan kepada para sobat Mojo nih biar datang ke Halal Culture? Ya, kita coba memberikan nuansa baru, memberikan ambience baru, dan kita juga memberikan narasumber-narasumber yang segar gitu ya, yang baru, supaya bisa memberikan faedah baru dan memberi inspirasi baru. Nanti juga talk show-nya kita akan publish tema-temanya. Mungkin temanya bukan yang biasa Sobat Mojo lihat sebelumnya, yang terlalu serius tanda kutip gitu. Nanti kita coba yang ringan dan memang dengan bahasa-bahasa Gen Z dan milenial, karena memang target market kita mengundang pengunjung sebanyak mungkin dari Gen Z dan milenial, karena mereka lah yang mungkin nanti Indonesia emas 20 tahun lagi, mereka lah yang akan menjadi decision maker, supaya mereka punya fondasi dan punya inspirasi bahwa optimisme untuk sebagai muslim dengan halal lifestyle itu ternyata asik, nggak rumit, dan nggak ngebosenin gitu. Karena kalau mungkin langsung dengernya cuman yang tema-tema serius, mungkin baru lihat temanya aja udah mundur tuh. Tapi kita coba bahas tema-tema keseharian yang ringan dan inspirasional gitu. Itu dia Sobat Mojo, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai lupa, lo bisa datang ke Halal Culture yang ada di SBSD tanggal 1-3 November. Mungkin lo bisa cek di deskripsi ya, nanti bisa follow Instagramnya Halal Culture, dan kalau misalnya video ini diupload udah ada pre-sale, link pembelian tiketnya bisa lo klik di bawah. Mas Agung, terima kasih atas waktunya. Insya Allah kita akan meramaikan dan kita rame-rame datang ke Halal Culture. Kita bisa jumpa di sana dan kita akan bisa ngobrol-ngobrol atau ada masukan gitu ya buat Halal Culture, mau ngundang siapa, boleh banget komen di bawah gitu. Sobat Mojo, sampai ketemu di Halal Culture. Gue Ilham Pradita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.